Berdasarkan Permenaker nomor 18 tahun 2022, penetapan upah minimum kabupaten kota itu akan dilakukan paling lambat tanggal 7 Desember, di mana saat ini masing-masing kabupaten kota itu sudah menyampaikan rekomendasi kepada gubernur terkait dengan berapa nilai dari upah minimum kabupaten kota pada tahun depan. Dan ada satu hal yang menarik, yaitu rekomendasi yang disampaikan oleh Bupati Bandung Barat, di mana Bandung Barat itu bupatinya menyampaikan rekomendasi terkait dengan kenaikan upah minimum sebesar 27%. Dan apabila Gubernur Jawa Barat menyetujui kenaikan sebesar 27%, sebagaimana yang direkomendasikan oleh bupati, itu akan menjadikan Jawa Barat sebagai juara terkait dengan kenaikan upah minimum di tahun depan. Nah, terkait dengan apa strategi yang dilakukan oleh kawan-kawan di Bandung Barat untuk memastikan agar kenaikan upah bisa mencapai 27%, dan sekaligus bagaimana mereka akan melakukan pengawalan hingga gubernur nanti tidak mengurangi rekomendasi yang telah disampaikan oleh bupati, kita akan terhubung dengan Bung Dede Rahmat, Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Mitra Indonesia Kabupaten Bandung Barat, yang juga adalah sekretaris dari Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Jawa Barat. Ya, pertama kita mengumpulkan semua dewan pengupahan dari unsur serikat nih. Kita memberikan pemahaman-pemahaman itu terhadap anggota dewan pengupahan khususnya dari serikat pekerja untuk mendorong supaya dewan pengupahan ini melakukan survei pasar gitu. Nah, alhamdulillah semuanya bersepakat di Dewan Pengupahan Bandung Barat untuk melakukan survei pasar. Bahkan Apindo pun sepakat untuk melakukan survei pasar gitu untuk menentukan KHL ini. Walaupun ada istilah dari Apindo ini bahwa hasil survei pasar itu tidak dijadikan patokan untuk rekomendasi UMK gitu. Nah, tetapi kan hasil survei pasar ini ditandatangani oleh Dewan Pengupahan semuanya gitu, semua unsur Dewan Pengupahan menandatangani, sehingga hasil survei pasar itu kemarin jatuh di 4.100.000 sekian lah gitu, 4.125.000 kalau tidak salah. Nah, pada saat kemarin pleno, teman-teman tetap mendorong bahwa KHL inilah yang dijadikan patokan untuk rekomendasi gitu, sehingga muncul 3 angka ya, 3 angka rekomendasi Dewan Pengupahan dan berita acaranya supaya rekomendasi menjadi 1 angka. Nah, Pak Bupati sendiri pada saat muncul rekomendasi dari Dewan Pengupahan seperti itu, dia mengundang LKS Tripartit Plus ya. Nah, plusnya ini serikat pekerja yang tidak terwakili di LKS itu diundang, diminta saran dan masukannya gitu. Yang akhirnya Pak Bupati sendiri menyadari bahwa dari total penduduk di Bandung Barat kurang lebih 1,6 juta itu, dia menyadari bahwa mayoritas masyarakat buruh Bandung Barat itu buruh gitu ya. Nah, sehingga beliau menyatakan bahwa rekomendasi itu sesuai dengan hasil survei pasar yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan. Gitu saja. 27%, karena kan UMK 2022 itu 3.248.000 ya. Hasil survei pasar itu 4.125.000. Jadi ada selisih 877.000 gitu. Kalau dipresentasikan ya 27%. Begitu. Nah, kalau Apindo sendiri tetap dia mengacunya bukan terhadap Permenaker 18, juga tidak ke PP 78, tapi dia ke PP 36 gitu. Tetap kalau mengacunya dia supaya tidak ada kenaikan di Bandung Barat sendiri. Tapi kemarin di dalam LKS Tripartit saya sampaikan bahwa mulai dari Undang-Undang 13 2003, Permenaker 17 2005, Permenaker 7 2013, dan banyak lagi aturan lain yang mengatur tentang upah itu, bahwa upah ini berdasarkan kebutuhan hidup layak gitu. Nah, sehingga
untuk mengetahui real kebutuhan hidup layak itu ya kita harus melakukan survei, harus turun ke lapangan kan gitu. Dan ini adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan, bukan unsur serikat pekerja saja gitu. Muncul angka seperti ini dan hasil survei itu ditandatangani oleh Dewan Pengupahan, artinya menyadari semua pihak bahwa itulah realnya kebutuhan hidup layak pekerja gitu. Ya, pertama rekomendasi Bupati itu tadi diantarkan secara langsung oleh Dewan Pengupahan. Ya, jadi tadi pemerintah memberikan rekomendasi terhadap provinsi langsung dikawal oleh Dewan Pengupahan dari unsur serikat. Itu yang pertama ya. Yang berikutnya besok teman-teman dari Kabupaten Bandung Barat pun akan mengawal pleno UMK di provinsi sampai nanti berakhir di tanggal 7 gitu. Yang mudah-mudahan tidak dikembalikan begitu. Ya, pertama kami melihat hampir semua rekomendasi dari kabupaten kota itu menggunakan Permenaker 18 tapi tidak memakai rumusannya. Kalau rumusan di Permen 18 itu kan sudah jelas tuh, udah ditentuin, kita udah punya simulasinya, ada yang 7,16%, 6,5% kan gitu. Tetapi kami ngelihat semua rekomendasi kabupaten kota yang sudah masuk ke provinsi itu di 10%. Nah, kekhawatiran kita, jangankan yang 27%, yang 10% itu kita juga khawatir dikembalikan gitu. Nah, sehingga atas nama DPW langsung mengeluarkan instruksi untuk melakukan aksi pengawalan pleno UMK gitu di besok, karena memang besok pleno UMK di Provinsi Jawa Barat itu tanggal 1 dan tanggal 2 gitu. Ya, karena kan kami juga sebelumnya pimpinan-pimpinan serikat pekerja di tingkat provinsi itu telah bertemu dengan gubernur. Gubernur pun menyampaikan bahwa gubernur tidak pernah mengembalikan rekomendasi kabupaten kota. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kami, siapa yang mengembalikan kan gitu. Nah, logika kita, memang Pak Gubernur itu tidak menerima rekomendasi kabupaten kota, tapi dia menerima hasil pleno Dewan Pengupahan di provinsi kan gitu. Artinya sebelum nyampe ke gubernur, ini oleh di Snaker provinsi mungkin itu sudah dikembalikan kan gitu. Nah, kapan dikembalikannya kita nggak tahu, sehingga antisipasi kita mulai dari rapat pleno UMK kita kawal terus gitu. Begitu, Bung. Jadi besok pun rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi kita kawal dengan masif lah. Gitu. Kita atas nama DPW sudah keluarin instruksi juga. Begitu. Nah, gini, ini juga ada yang lucu ya. Yang menyatakan kemarin bahwa Jawa Barat itu menjadi tujuan investasi itu bukan kita, bukan dari Serikat Pekerja, tapi Pak Gubernur sendiri. Yang menyatakan bahwa sampai dengan saat ini Jawa Barat itu tetap nomor 1. Ya, banyaknya investor yang masuk ke Jawa Barat gitu. Jadi tetap nomor 1. Kenapa? Karena Jawa Barat itu memiliki kelebihan, yaitu teman-teman pekerja itu mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas di Jawa Barat, sehingga menjadi tujuan. Jadi bukan karena upah besar juga. Nah, bahkan gubernur juga menyatakan, kenapa yang relokasi saja yang selalu diberitakan? Kenapa investor yang masuk ke Jawa Barat itu tidak pernah diberitakan gitu? Nah, jadi kalau bahasa kita, banyak yang keluar, banyak juga yang masuk gitu. Jadi sebetulnya kalau dibandingkan antara yang pindah dari Jawa Barat dengan yang masuk ke Jawa Barat itu lebih banyak yang masuk katanya. Itu pernyataan gubernur loh, bukan kita. Nah, dan kami pun telah membantah terkait tentang banyaknya PHK di Jawa Barat gitu, bahwa di Jawa Barat ini bukan artian PHK perusahaan bangkrut, tetapi
pada saat terjadinya PHK itu karena sebuah aturan yang mempermudah untuk melakukan PHK terhadap pekerja. Nah, kalau kita ini berani membuktikan di lapangan, PHK tersebut itu karena perubahan status, bukan betul-betul PHK perusahaan langsung tutup gitu. Tetapi dari karyawan tetap, dia dilakukan PHK dan itu dialihkan menjadi karyawan outsourcing, karyawan kontrak, bahkan harian lepas gitu. Jadi si perusahaan ini masih tetap berdiri dengan jumlah pekerja yang sama, cuma beralih status gitu. Itu yang kami dapatkan bukti-bukti di lapangan. Begitu. Ya, ya pada intinya sih dalam hal masalah upah ini terhadap kawan-kawan, ya jangan pernah kita merasa capek lah dengan perjuangan ini, dan ini kita buktikan di Bandung Barat sendiri. Yang terpenting bisa memberikan masukan terhadap kepala pemerintah yang baik kan gitu. Ketika masukan ini bukan pakai rumusan pokoknya, ternyata Bupati Bandung Barat dia memahami kan gitu. Dan kalau kita pun memberikan masukan secara pokoknya terhadap Bupati Bandung Barat, itu nggak mungkin juga dia berani seperti itu. Ya, tetapi inilah yang real terjadi di lapangan sehingga dia memilih hal tersebut. Nah, sehingga untuk teman-teman yang lain lakukan terus perjuangan dan gunakan rumusan-rumusan seperti yang tertuang di dalam sebuah aturan tersebut, dan jangan pernah termakan oleh isu-isu yang tidak baik lah gitu. Karena kami di lapangan sendiri membuktikan hal itu, bukan PHK karena resesi, tapi karena perubahan status gitu. Itu aja.